Kreator ini gajian dari Facebook Pro sebanyak $8.476 yang kalau dirupiahkan sekitar Rp135.616.000 teman-teman. Kalau tidak percaya coba di kalkulator ya. 8.476 dikali 16.000 karena $1 itu kan 16.000 ya teman-teman. Hasilnya 135 jutaan. Wah, sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Terlebih lagi ternyata kreator ini teman-teman itu dulunya adalah mantan tukang parkir ya. Tapi saat ini dia bisa merasakan gajian dari Facebook Pro ya. Terima gaji dari menjadi seorang kreator ratusan juta sampai setiap bulannya. Nah, kita akan belajar ya teman-teman. Kita akan lihat akunnya, siapa dia, kemudian isi kontennya itu apa saja, kenapa bisa kontennya itu selalu meledak. Dan kemudian siapa tahu ya kontennya ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk saya dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang mau pindah tema seperti tema konten beliau itu sangat-sangat boleh sekali teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Silahkan teman-teman cari di pencarian Facebook teman-teman kalau misalnya sudah nonton YouTube ini ya, karena kita akan belajar bareng dulu ya. Teman-teman cari nanti itu Tarjo Kucingan ya, Tarjo Kucingan. Jadi ini saya tampilin di samping itu dia punya pengikut 2,5 juta pengikut teman-teman ya, sangat banyak sekali. Dan dari nama Facebooknya ini ya, Tarjo Kucingan itu memang bukan nama Facebook yang memang disiapkan untuk menjadi seorang kreator teman-teman. Jadi saya rasa Tarjo Kucingan ini ya buat-buat aja kontennya, kemudian ternyata ada yang viral akhirnya dilanjutin ya. Kita akan lihat konten-kontennya beliau. Jadi ternyata konten-konten beliau ini berbicara tentang kuliner. Sangat menarik sekali teman-teman ya. Temanya tentang kuliner, tentang makanan, dan saya rasa tema ini ya memang tidak akan pernah habis. Karena kenapa? Karena tentang jajanan, tentang kuliner itu sangat banyak sekali kita bisa temui di sekeliling kita teman-teman. Dan memang kuliner-kuliner yang ditampilkan dalam bentuk konten dari Tarjo ya Kucingan ini adalah konten-konten kuliner yang memang menarik ya. Bukan kuliner-kuliner biasa seperti nasi goreng atau nasi kuning ya. Memang menarik, memang makanan-makanan yang belum familiar banyak dilihat oleh banyak orang. Makanya kenapa konten-kontennya ini bisa tembus ya, videonya ribuan, ratusan ribu, bahkan ada yang sampai 1 juta. Ini teman-teman lihat, ada yang 6,4 juta, 14,8 juta, ada yang sampai 10 juta ya, konten telur gulung teman-teman. Dah kemudian teman-teman, saya rasa membuat konten seperti ini itu ya butuh effort ya, karena kita harus keluar rumah. Tapi mudahnya kita hanya cukup menjadi orang yang pede saja, orang yang percaya diri. Karena kita harus minta izin ke abangnya untuk videoin, dan kita tidak perlu membeli jajanannya untuk bisa membuat kontennya. Karena kalau misalnya dia sedang membuat ya, atau menyiapkan pesanan dari orang yang memesan tersebut, kita bisa minta izin buat videoin. Meskipun itu bukan pesanan kita ya, kita bisa minta izin buat videoin gimana cara buatnya. Dan ini memang sangat menarik ya teman-teman. Saya sendiri dan istri saya itu sering nonton konten-konten tentang kuliner. Bukan hanya rasanya kita ingin tahu, tapi juga pengolahannya seperti apa. Nah, di konten Tarjo Kucingan ini yang di video memang dari cara proses pembuatannya teman-teman. Bukan dia nge-review ini rasanya manis, asin, gurih, dan lain sebagainya. Tapi dari cara pembuatannya di videoin. Makanya ini cukup menarik ya teman-teman. Dan ini sangat beragam sekali. Bukan hanya 1, 2, atau 10, 20 cara pembuatan makanan yang kemudian diulang-ulang ya. Tapi beragam makanan di sini teman-teman. Mulai dari rujak juga ada bahkan. Tuh. Ya. Jadi tema besarnya tentang kuliner, tentang makanan. Jadi bukan hanya tentang goreng-gorengan, tapi rujak juga masuk teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman silahkan lihat. Dan di sini juga kita bisa lihat Tarjo Kucingan ini dia bukan hanya mengupload konten video saja ya teman-teman, tapi juga dibarengi dengan foto ya. Jadi teman-teman juga diselingi ya, kalau misalnya ngupload konten tentang video, juga ngupload konten tentang foto ya, story, itu boleh-boleh saja, aman-aman saja teman-teman ya. Tuh kita lihat teman-teman. Nah ini dia terima gaji dari Facebook. Gajian di Facebook itu asli bolo. Dan ini beliau ini ternyata mantan tukang parkir teman-teman. Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya kita membuat konten seperti beliau, kita hanya cukup mengandalkan punya handphone saja ya, punya handphone saja. Kemudian gimana caranya bisa kita punya effort atau usaha untuk outdoor
atau keluar dari rumah kemudian cari penjual di sekeliling kita yang mana dia menjualnya ini ya menjual kuliner yang memang menarik, yang kalau misalnya di daerah-daerah lain itu belum ada ya. Kayak misalnya saya di Sulawesi, kuliner saya di Sulawesi itu teman-teman sangat sedikit sekali ya. Hanya seputar nasi kuning, nasi goreng, bakso bakar ya, seperti itu ya. Makanya kalau ada kuliner-kuliner baru yang misalnya berasal dari Jawa itu cepat naik dan viral kalau misalnya ada di Sulawesi tempat saya tinggal teman-teman. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu, apalagi teman-teman tinggal di daerah yang mungkin banyak kuliner bertebaran di luar sana. Teman-teman hanya bisa mengandalkan handphone saja, kemudian direkam ya, tapi sebagai adab ya, akhlak kita harus minta izin dulu ke penjualnya, karena ada memang beberapa yang penjual itu ya nggak mau di video ya. Ya makanya kita izin dulu, kita videoin cara pembuatannya ya, kemudian kita upload ya pakai caption yang menarik, kemudian pakai voice over ya, pakai background suara kita juga penyampaiannya bagus dan juga menarik, kemudian upload. Nah kemudian kalau konten seperti ini teman-teman, kita nggak bisa langsung nunggu langsung viral ya teman-teman, enggak. Tapi kita butuh yang namanya konsisten. Biasanya yang upload 10 atau 20 konten atau bahkan sampai 50 konten, kemudian ada satu yang viral ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan ya. Akhirnya pengikutnya mulai nambah ya, followersnya mulai nambah, baru kemudian kita kembangkan lagi kontennya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena banyak teman-teman di luar sana yang kemudian mencoba konten yang serupa misalnya tentang kuliner, tapi baru ngupload 1-2 konten saja, kemudian penontonnya ternyata sepi, like dan komentarnya ternyata sepi, akhirnya nggak dilanjutin. Jadi sistem atau Facebook bekerja itu ya kita harus butuh yang namanya sabar dan juga konsisten teman-teman. Oke, itulah kita tadi belajar buat membuat konten tentang kuliner seperti yang dibuat oleh Mas Tarjo Kucingan ini, sehingga dia bisa dapat gaji ratusan juta dari Facebook Pro, dan itu real, itu nyata ya teman-teman. Semoga menjadi inspirasi untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.